Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak Pram kabarnya? Pak? Alhamdulillah Pak Arifin sehat walafiat, Alhamdulillah, keluarga juga begitu untuk Pak Arifin. Nggih, alhamdulillah sehat, Pak. Tumben kok menghadap, ada apa? Nggih, pangapunten sebelumnya, Pak. Ini terkait dengan tugas guru penggerak ini merepotkan Pak Pram. Oh iya, enggak Jadi apa-apa. di tugas guru penggerak, kami calon guru penggerak angkatan 11 ini melaksanakan demonstrasi kontekstual. Ada tugas yaitu mewawancarai kepala sekolah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah. Nanti apakah termasuk dalam dilema etika ataukah bujukan moral, Pak? Oh, gitu Nggih, ya. sesuai dengan materi pada modul 3.1 yang sedang kami pelajari. Oh iya ya. Ya, terima kasih Pak Arifin nggih, panjenengan rawuh di sini akan mewawancarai saya. Saya selaku kepala sekolah juga mengucapkan selamat atas terpilihnya menjadi calon guru penggerak, meskipun prosesnya ya berat, memerlukan waktu yang lama dan sebagainya. Tapi tolong nanti dilaksanakan dengan ikhlas, dengan niat yang tulus, sehingga semua program pekerjaan materi dan sebagainya bisa terlaksana dengan baik. Ya, apa yang ditanyakan, monggo mungkin saya bisa menjawabnya, nggih, Pak Arifin. Iya, Pak. Jadi selama ini itu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi terkait dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral, Pak? Oh, gini, Pak Arifin ya, selama saya jadi kepala sekolah yang ini mungkin sudah tahun ke-8 ya, jadi kepala sekolah. Itu begini, kalau saya untuk menyikapi atau mengetahui bagaimana permasalahan ya itu apakah termasuk dilema etika, apakah bujukan moral gitu ya. Itu saya teliti dulu, Mas. Apakah ini termasuk golongan yang sama-sama dan bingung untuk memutuskannya, atau memang ini benar permasalahan melanggar hukum, atau yang disebut dengan bujukan moral kalau saya nanti memutuskan sesuatu yang salah dan sebagainya. Jadi saya lihat dulu, Mas, ini apakah harus mengambil keputusannya, dalam mengambil keputusannya nanti apakah ini sama-sama baiknya, tetapi setelah saya analisa, oh ternyata ini bujukan moral misalkan. Saya juga punya prinsip, Mas, untuk bujukan moral ini saya juga harus harus ada dasar-dasarnya untuk mengambil keputusan itu. Tetapi kalau untuk dilema etika ini memang sampai sekarang saya ini kadang-kadang tidak bisa mengambil keputusan yang sebenar-benarnya gitu, Mas. Karena dilema etika itu kan ada hal-hal yang misalkan sama-sama baiknya hanya saja prinsip saya kalau yang sama-sama baiknya itu saya mengambil yang terbaik. Kalau sama-sama efeknya itu nanti jelek itu yang teringan yang saya ambil seperti itu. Misalkan kebenaran yang benar-benar gitu melawan kesetiaan gitu, Mas. Itu juga saya tetap berpedoman pada hukum yang berlaku. Karena mengukur kebenaran dan kesetiaan kan ya juga termasuk dilema etika seperti ini. Atau jangka panjang dan jangka waktu yang pendek itu mana yang lebih menguntungkan, itu yang saya ambil. Kalau yang individu ini lebih menguntungkan daripada kelompok, menurut analisa saya termasuk dilema etika yang saya ambilnya yang individu. Jadi saya mengambil kebijakan untuk meminimalisir agar efek yang ditimbulkan itu tidak terlalu berat pada yang bersangkutan, gitu, Mas. Itu yang saya ambil, seperti itu. Jadi tadi yang dilakukan oleh Bapak diteliti, dianalisa masalah-masalah yang ada, tergolong yang mana itu, tergolong bujukan moral ataukah dilema etika, Pak. Karena penyelesaiannya nanti berbeda-beda, Mas. Penyelesaiannya berbeda. Terima kasih, Pak. Kami lanjutkan, Pak, untuk berikutnya itu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh, betul-betul. Tadi sudah saya sudah saya serempet di depan tadi, Mas Pak Arifin. Di sekolah ini memang ada beberapa hal permasalahan yang menyangkut baik itu siswa atau permasalahan-permasalahan secara manajerial kepegawaian, juga masalah-masalah yang menyangkut kekeluargaan di sekolah ini. Jadi kompleks sekali, selama saya jadi kepala sekolah itu kalau permasalahannya itu menyangkut
intern sekolah dan menyangkut banyak orang di sekolah ini, saya tidak serta-merta memutuskan. Meskipun endingnya nanti saya selaku kepala sekolah yang memutuskan. Itu saya tetap minta musyawarah dengan stakeholder saya, staf-staf saya, tangan kanan saya yang menjadi ujung tombak terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut termasuk bujukan moral atau kasus tersebut menjadi dilema etika di sekolah ini? Jadi tetap berpedoman dari situ, Mas saya. Nah, apakah ini nanti juga harus menggunakan prinsip atau langkah-langkah tertentu seperti itu. Jadi kalau yang ditanyakan tadi sama-sama baiknya, saya tetap meminta juga masukan-masukan dari staf-staf saya. Dan saya yakin semakin banyak itu adalah sesuatu yang kebaikannya kan sama-sama baik ya, itu lebih unggul seperti itu. Jadi kalau ditanyakan sama-sama mengandung nilai kebajikan yang mana, itu adalah yang mempunyai nilai kebajikan yang lebih tinggi. Itu. Jadi tidak serta-merta harus saya putuskan, tidak, Mas. Jadi saya tetap minta pertimbangan, masukan seperti itu. Dan alhamdulillah beberapa masalah persoalan bisa terselesaikan. Ada solusi. Alhamdulillah. Jadi tadi berdasarkan dari musyawarah dengan stakeholder, dengan staf itu Pak. Betul. Kemudian diambil nilai kebajikan yang lebih tinggi, lebih baik di antara dua ini Pak. Ada permasalahan yang memang secara dilema etika itu, misalkan seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga ini mungkin yang sudah tadi dijelaskan Pak Pram, langkah-langkah atau prosedur tadi Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan, mungkin selain musyawarah mufakat, gitu. Ada lagi yang lain. Ada langkah-langkahnya memang, Mas. Kalau saya memang itu sudah saya pelajari di saat saya masih dulu itu yang namanya diklat calon kepala sekolah, Mas. Di P4TK, ya di P4TK itu saya diberi pembelajaran langkah-langkah bagaimana menyelesaikan, dan itu saya jadikan pedoman, dan alhamdulillah selama saya jadi kepala sekolah itu bisa mencari solusi tentang beberapa permasalahan. Langkah-langkahnya itu, ya itu tadi dari awal dimulai dari mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan tadi, yang disebut dengan dilema etika tadi. Terus siapa yang terlibat dalam permasalahan itu? Siapa yang terlibat? Terus apakah fakta-fakta itu mendukung atau relevan? Terus saya ada uji benar salah. Ada ujinya juga, Mas. Jadi biar permasalahan nanti benar-benar mendapatkan satu solusi yang tepat gitu maksudnya. Terus ada pengujian paradigma dilema etika. Itu meskipun hal yang baru juga saya mempelajari itu, Mas. Terus menggunakan prinsip resolusi. Prinsip resolusi. Terus saya investigasi daripada opsi trilema itu tadi, saya investigasi, terus saya buat keputusan. Saya buat keputusan, terus saya refleksikan, gitu Mas. Ya, mungkin kata-kata itu nanti bisa dipelajari juga, Mas. Misalkan kayak apa sih namanya prinsip resolusi itu, Mas? Yang itu ada dipelajari di situ, nanti bisa. Misalkan berpikir berbasis hasil akhir, kan ada seperti itu, Terus berpikir berbasis peraturan, seperti itu. Terus berpikir berbasis rasa peduli. Seperti itu. Pokoknya hal semacam itu tetap menjadi langkah-langkah saya biar permasalahan itu mengerucut, terus ada solusinya, dan solusi itu tepat untuk dilaksanakan, dan itu merupakan suatu kebenaran atau kepastian dari kebijakan saya. Seperti itu, Mas. Yang terbaik dari pengambilan keputusan, Pak. Pak, kami lanjutkan, Pak. Monggo. Untuk pertanyaan berikutnya itu hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan, misalnya pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Yang lebih efektif, efisien gitu Mas ya. Saya gini, ketika kita berhadapan dengan dilema etika yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan 3 prinsip resolusi tadi, Mas. Itu sangat membantu saya. Yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Terus yang berorientasi pada aturan, aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Itu saya timbang-timbang itu termasuk lebih efektif dan efisien. Kemudian juga memberhentikan
jangkanya Mas, jangka waktunya itu Mas, merupakan hal yang efektif juga. Apakah jangka waktu pendek ataukah jangka waktu yang panjang. Selain itu, saya juga mendiskusikan juga kok, tetap ada bantuan dari para stakeholder, dari guru, Dari stakeholder juga, dan pemangku kepentingan sekolah. Ya. Dan alhamdulillah saya dengan menggunakan itu tadi, prinsip resolusi tadi, masalah itu lebih cepat saya tangani, tidak berputar-putar gitu loh Pak Arifin, seperti itu. Mungkin insya Allah nanti kalau penjenengan menjadi kepala sekolah, amin, nanti bisa ya sedikit banyak mempelajari ini, karena ini penting sekali untuk bagaimana mencari permasalahan itu selebih cepat ditangani, seperti itu. Iya Pak. Kami lanjutkan Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini mungkin menjadi sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika mungkin yang pernah Pak Pram alami? Tentunya banyak sekali Pak. Ya gini Pak Arifin, pokoknya saya selama jadi kepala sekolah ini alhamdulillah sebenarnya kasus-kasus dilema etika ini menjadi secara psikologis saya itu agak tertekan juga karena yang namanya saja manusia dan kebenaran itu kan mutlak ada di tangan Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, kemarin itu saya itu mendapatkan satu tantangan itu hampir sama-sama baiknya gitu Mas. Sama-sama benar Pak. Sama-sama benarnya. Itu juga termasuk membuat mana yang harus saya ambil, saya putuskan, itu juga pernah. Tapi dengan mempelajari tadi 3 prinsip dalam prinsip resolusi dan sebagainya tadi, itu alhamdulillah itu terlaksanakan. Yang akhir-akhir ini kasus siswa Mas. Kasus siswa itu kayak makan si buah malakama itu Mas. Jadi kalau dimakan itu bapak mati, kalau tidak dimakan itu ibu yang mati, seperti itu. Jadi ini alhamdulillah kemarin kami juga istilahnya dengan unsur kebijakan, ada kesetiaan dan sebagainya, alhamdulillah juga tertangani, dan ini merupakan tantangan. Misalkan ada peristiwa anak yang anaknya itu sering tidur, sering melakukan sesuatu kesalahan di sekolah, tetapi dia itu memang taat patuh mencari sesuap nasi demi keluarganya. Hal semacam itu kan termasuk dilema etika juga, bagaimana seorang kepala sekolah itu memutuskan. Jadi saya juga minta bantuan dan tantangan saya untuk bisa mengeluarkan anak ini mencari solusi yang baik. Jadi anaknya tetap sekolah, terus dia keluar dari permasalahannya itu, tetap bisa membantu orang tuanya di rumah karena sebagai tulang punggung keluarga. Akhirnya saya juga berembuk dengan BK, wali kelas, guru, dan semuanya saya kembalikan ke kurikulum merdeka. Jadi sekolah bisa memperlakukan anak tersebut yang berbeda dengan teman-temannya, dengan perlakuan khusus. Karena kalau diambil keputusan harus keluar dan sebagainya, anaknya sudah kelas 12. Dan kalau misalkan anak itu dipaksa seperti teman-teman yang lain, ya termasuk tidak mungkin, tidak mampu Mas, sudah ngantuk 24 jam kerja dia itu. Seperti itu Mas, itu jadi tantangan, dan alhamdulillah pengambilan keputusan saya selaku kepala sekolah ini anaknya juga tetap belajar dan memang ada perlakuan khusus sesuai dengan kurikulum merdeka ini, seperti itu, biar semuanya jalan gitu Pak Arifin. Iya Pak. Berikutnya Pak yang saya tanyakan Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Gitu Mas. Kalau saya memutuskan suatu permasalahan, ini saya analisis dulu permasalahan ini menyangkut orang banyak apa tidak. Terus memerlukan waktu yang segera ditindaklanjuti apa tidak. Terus permasalahan ini mengandung efek yang bagaimana untuk lingkungan sekolah ini apa tidak. Dan apakah menyangkut para orang tua atau orang-orang penting dan sebagainya. Setelah itu yang istilahnya kita jadwalkan, saya jadwalkan. Kalau masalah itu memang berat dan memerlukan banyak orang dan ada waktu yang agak lama, itu saya jadwalkan. Untuk dari masing-masing jadwal itu ada target, Jadi tetap saya jadwalkan. Tapi Mas, kalau
memang permasalahannya itu adalah permasalahan yang agak ringan, terus bisa diselesaikan, terus memerlukan waktu yang cepat, segera ditangani, itu tidak. Meskipun ada kontribusi, minta bantuan stakeholder dan sebagainya, itu tidak begitu, tidak banyak, atau bahkan saya putusi sendiri. Gitu. Tetapi kalau masalah-masalah yang deliknya itu agak ruwet, agak sulit, deliknya itu tetap saya jadwalkan biar permasalahan itu bisa mengetahui pengembangan dari penyelesaian saya. Jadi saya target gitu, Mas. Saya target seperti itu. Prosedurnya seperti itu. Jadi kalau prosedur yang saya lakukan ya, misalkan untuk anak ya saya dari wali kelasnya dulu kayak apa, dari BK ke BK-nya atau kesiswaannya gitu. Ada tahap-tahap prosedur seperti itu. Itu kalau kasus yang saya langsung tahu. Karena pas sekolah kan kadang-kadang malah langsung lebih tahu gitu, lebih dulu tahu maksudnya seperti itu. Tapi kalau pelaporannya dari bawah, dari wali guru, wali kelas, terus ke BK, terus ke kesiswaan, terus itu juga saya sesuaikan prosedurnya. Jadi saya juga menggunakan hierarki strukturnya itu kayak apa, seperti itu. Itu prosedurnya, penanganannya seperti itu. Dan endingnya memang kalau masalah siswa ini alhamdulillah untuk SMA 2 Kota Madiun ini semuanya teratasi. Bagaimanapun permasalahannya itu teratasi. Jadi ya tadi kalau Pak Arifin selaku calon guru penggerak menanyakan apakah ada tahap-tahap, apakah ada dijadwalkan dan prosedurnya kayak apa, itu seperti itu. Jadi tidak langsung, oh kalau ini harus ini, tidak. Jadi mungkin saya menggunakan ini, tapi permasalahannya hampir sama, tapi anaknya berbeda, penanganannya juga lain, seperti itu. Jadi tapi tetap ada target Pak Arifin saya. Dan kalau ditanya mengapa harus waktunya, apakah ketika diputuskan, ya lihat kasusnya kayak apa. Kalau berat, memerlukan banyak orang, melibatkan orang-orang penting dan sebagainya, ya harus terjadwal rapi. Biar kelihatan pengembangan keputusannya itu, biar kelihatan dan endingnya nanti bisa benar-benar mencapai sasaran. Seperti itu. Berarti memang dari segi kasusnya itu Pak yang dihadapi Pak ya, pertimbangannya apakah ini kasus termasuk ringan atau berat. Jadi kalau berat ini dijadwalkan, melibatkan banyak orang juga. Seperti itu. Pak, kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang mungkin selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Oh gini, kalau itu sebenarnya karena saya lama menangani atau memimpin ya Mas ya, memimpin lembaga yang sebesar ini Mas, itu terus terang saja yang meringankan saya, semua staf saya di stakeholder di SMA Negeri 2 Madiun ini semuanya terbuka dan mempunyai loyal yang tinggi untuk sekolah ini. Jadi itu saya selaku pimpin ini sangat terbantu. Yang kedua dengan mempelajari dan juga sharing Pak, dengan sharing guru-guru penggerak ini ya, karena ada hal-hal yang memang sangat membantu, memberi kontribusi untuk penyelesaian kasus itu yang bisa dikembangkan gitu lah. Itu saya juga berlatih juga dengan beliau-beliau yang guru penggerak dan sebagainya itu. Jadi oh kasus seperti ini, cocok seperti ini, efektif itu, dan nyata-nyata betul gitu. Jadi yang meringankan saya itu, terus yang meringankan ketiganya saya ini karena mempunyai tadi Mas ya, belajar dilema etika tadi, ada rasa kesetiaan, rasa kasih sayang itu Mas. Itu yang membuat saya permasalahan itu alhamdulillah bisa terakomodir dengan baik dengan yang kliennya, dengan yang menangani, dengan BK, dengan kami ini menjadi kayak keluarga gitu. Itu mempermudah saya untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti itu. Berarti ada jiwa kekeluargaan, betul. Kesatuan, ada harmonisasi lah, gitu. Harmonis begitulah di keluarga itu. Seperti itu. Itu adalah sesuatu yang sangat membantu saya selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Betul. Ya dari guru-guru senior juga di situ punya peran banyak untuk saya dalam memecahkan masalah. Seperti itu Pak Arifin. Ini mungkin untuk pertanyaan yang terakhir Pak. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan, yang terakhir ini adalah dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan
tentang dilema etika ini, Pak. Betul. Dilema etika memang memerlukan cara psikologis juga, Pak Arifin. Ini sangat berat bagi seorang pemimpin karena tadi juga sudah saya sampaikan, karena sama-sama baiknya, sama-sama benarnya, dan di situ ada rasa kesetiaan dan yang harus melanggar kewajiban dan sebagainya, dalam dilema etika. Ternyata kita harus berpikir bijak dan sebijak-bijaksananya. Jadi banyak orang pintar tapi belum tentu bijak, seperti itu. Jadi kalau menyikapi permasalahan itu dengan pintar-pintaran, ternyata hasilnya kurang memuaskan, tidak mencapai sasaran. Itu. Jadi harus bijaksana. Kedua, juga karena mengingat perkembangan permasalahan di era globalisasi semakin bertambah, semakin berat dan sebagainya, saya selaku pimpinan harus banyak belajar. Nah, belajar saya terus terang saja, ini kan banyak dari guru penggerak juga yang tentang dilema etika ya. Ini ternyata setelah saya pelajari juga itu ya menambah wawasan saya di saat saya pada waktu itu sebenarnya juga sudah mendapat pelajaran seperti ini. Hanya saja mungkin beda apa ya istilahnya, apa istilah saja, beda-beda istilah itu saja. Tapi intinya hampir sama, dan ini menjadi ya akhirnya saya pupuk kembangkan gitu loh. Akhirnya semoga saja bisa sempurna, sehingga apapun permasalahan di sekolah ini, saya selaku kepala sekolah dan siapa saja yang menjadi kepala sekolah itu nanti bisa menggunakan misalnya kayak prinsip resolusi, ada 9 apa tadi yang 9 langkah itu ternyata digunakannya itu lebih efisien dan efektif, tepat sasaran, gitu. Dan banyak membawa apa ya manfaat gitu Mas. Jadi keberuntungannya bisa dijamin lah istilahnya. Kalau masalah seperti ini nanti menggunakan langkah seperti ini, menggunakan prinsip seperti ini, insya Allah dapat sesuai dengan yang kita inginkan, dapat mencapai target sasaran seperti itu Pak Arifin. Ya, dari yang disampaikan oleh Bapak tadi berarti terkait dengan pengalaman tadi harus lebih bijak Pak, lebih bijak dalam pengambilan keputusan dan harus sering didasarkan langkah-langkah belajar betul, dan belajar seperti itu Pak Arifin. Nanti Pak Arifin kalau jadi kepala sekolah, insya Allah saya doakan sini guru penggeraknya ini segera selesai, menjadi agen pembelajaran yang top gitu. Terus memang jadi kepala sekolah itu kalau pintar memang harus Mas, tapi kalau bijak itu adalah lebih mulia, itu wajib hukumnya. Kalau saya seperti itu. Jadi kalau permasalahan yang seperti ini harus bagaimana, itu seorang kepala sekolah itu harus bisa mencari solusinya dan harus benar mengambil kebijakan seperti itu. Itu Pak Arifin. Pesan saya selaku kepala sekolah. Dan saya juga terima kasih loh dengan sudah rawuh ke sini, terus kerso mewawancarai saya. Akhirnya saya juga agak sharing dengan jenengan. Nanti kalau ada sesuatu juga disampaikan karena perkembangan zaman yang semakin maju ini tentunya permasalahan juga semakin banyak yang harus kita hadapi. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Pram, dan mohon maaf ini merepotkan panjenengan. Ya enggak, tapi seadanya ini tadi pengalaman saya seperti itu Pak Arifin dan alhamdulillah selama saya jadi kepala sekolah ini semua permasalahan ya mendapat kemudahan dari teman-teman, ya diberi kemudahan dari Allah juga. Yang hal ini kita tidak lepas dari itu semuanya. Dan alhamdulillah kami bisa berjalan pembelajaran seperti ya apa yang kita programkan bersama dan kita inginkan bersama, bagaimana untuk memajukan pendidikan di tanah air tercinta ini. Seperti itu Pak Arifin. Terima kasih Pak. Semoga Pak Pram sehat selalu. Amin, amin. Dan bisa melaksanakan tugas dengan penuh amanah. Terima kasih Pak Arifin. Mungkin itu ya. Mohon maaf semua kekurangan dan sebagainya, ada keterbatasan pada diri saya selaku pemimpin. Ingatan Pak Arifin, terima kasih Pak. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sri. Bagaimana kabarnya Pak Sriono? Selamat pagi. Alhamdulillah sehat walafiat Pak Arifin. Mohon maaf Pak, ini mengganggu waktunya Pak Sri. Di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Madiun mendapatkan tugas untuk melaksanakan demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai kepala sekolah terkait dengan kebijakan yang dilaksanakan di sekolah.
Jadi nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Sri selaku Kepala SMAN 4 Madiun. Insya Allah saya coba menjawab Pak Arifin. Iya, ya, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral, Pak? Ya, untuk yang jelas kita harus mengidentifikasi apakah kasus ini termasuk kasus dilema etika, yang biasanya dilema etika ini, kasus-kasus ini hampir mirip-mirip ya, atau sama-sama mengandung kebenarannya. Itu biasanya yang menyangkut dilema etika. Dan biasanya yang terjadi pada orang-orang atau keluarga besar sendiri, tidak orang-orang yang terdekat ya, keluarga terdekat di warga sekolah sendiri. Di warga sekolah. Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Pak, kalau pertanyaan pertama tadi yang dilaksanakan adalah mengidentifikasi, Pak, ya. Terkait dengan apakah dilema etika ataukah nanti bujukan moral. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Ya, untuk memecahkan, menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini, kita berpatokan dulu kepada permasalahannya, apakah permasalahan itu sudah diatur di dalam peraturan Permendikbudristek atau undang-undang yang berlaku di negara kita. Kalau menyangkut kasus itu bisa diselesaikan berdasarkan undang-undang atau berdasarkan peraturan yang ada, maka kita selesaikan secara undang-undang yang ada. Kita mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Tapi kalau memang itu tidak ada di dalam perundang-undangan, baru kita akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat. Artinya kita menempuh langkah-langkah, menganalisis dulu data-data yang ada, kemudian kita juga akan membawa ke Dewan Pertimbangan, istilahnya kita minta pertimbangan dari teman-teman, bisa dari Wakasek, dari komite, dari wali kelas, bahkan juga kita juga bisa melibatkan instansi yang dari luar apabila itu kasus-kasus yang menyangkut kasus-kasus yang cukup berat. Jadi harus dianalisis dulu apakah kasus ini berat, ringan, atau bahkan sedang, atau ringan, sedang, berat. Ini yang harus kita analisis dulu dan kita selesaikan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Begitu Pak Arifin. Iya, jadi berpedomannya kepada aturan yang berlaku dulu, Pak. Iya, betul. Kemudian dari situ nanti dicoba juga untuk menyelesaikan melalui jalur musyawarah mufakat dengan pertimbangan dari stakeholder yang ada di sekolah. Iya, apabila itu tidak ada aturan undang-undang yang bisa menyelesaikan kasus itu. Iya. Kami lanjutkan, Pak, pertanyaan berikutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak, dalam mungkin pengambilan keputusan terhadap suatu dilema etika ataukah bujukan moral itu, Pak? Ya, tentu saja untuk menyelesaikan ini seperti yang kami sampaikan tadi, langkah-langkahnya adalah kita menganalisis dulu, mengidentifikasi dulu apakah kasus ini termasuk kasus dilema etika atau bukan. Yang kedua, kita mengambil data-data yang ada, jadi fakta-fakta, sumber-sumber yang dapat dipercaya terkait dengan kasus atau permasalahan yang ada. Baru nanti kita bisa bertemu atau meminta pertimbangan dari pengelola sekolah, misalkan dari Wakasek, dari KTU, dari wali kelas, dari siswa itu sendiri, dari komite sekolah. Bahkan nanti kalau memang kasus ini dianggap berat, bisa saja kita melibatkan
instansi lain, baik itu pihak kepolisian ataupun pihak kejaksaan, seperti itu Pak. Itu tergantung kasus atau masalahnya itu seperti tadi, ringan, sedang, atau berat. Apakah berat? Iya. Iya, jadi yang pertama tadi dari penjelasan Pak Sri, yang pertama dilakukan adalah menganalisis atau mengidentifikasi Ya, betul. terhadap kasus tersebut. Terus Setelah itu melakukan pengambilan ya, data. Ya, data-data harus kita kumpulkan Harus dikumpulkan, dulu. kemudian juga mengambil pertimbangan dari pengelola sekolah juga, Pak, ya. Ya. Kemudian di akhir kalau memang itu membutuhkan pelibatan dari instansi lain pun akan dilibatkan. Ya, itu. Ya. Kemudian kami lanjutkan Pak, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, untuk yang paling efektif ya sekali lagi ya kita bisa musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika, ya, karena utamanya karena biasanya kasus dilema etika itu buah simalakama, ya, masing-masing menganggap dirinya benar dan harus secara bijaksana dan adil dan bijaksana. Artinya kita tidak merugikan oleh salah satu pihak. Semuanya harus diputuskan secara seadil-adilnya dan sebijaksana mungkin, begitu Pak Rifin. Iya. Iya, jadi harus yang paling efektif memang melalui musyawarah mufakat, musyawarah mufakat, karena di mana dua kepentingan atau kasus yang muncul ini memang sama-sama benar. Ya. Jadi dalam pengambilan keputusan Pak Sri harus adil dan bijaksana. Ya, dan tidak boleh artinya kita memihak salah satu pihak. Artinya yang satu diuntungkan, satu dirugikan. Kita harus di tengah-tengah. Namanya adil dan bijaksana. Tidak boleh berat sebelah gitu Pak. Ya, tidak boleh berat sebelah. Ini pernah terjadi kasus, misalkan kalau kita baru masuk, ternyata kok ada kasus terkait dengan misalkan penjaga sekolah, kemudian kita putuskan untuk penjaga sekolah ini bisa dikeluarkan dari pekerjaannya karena sesuatu hal. Ini kan sesuatu yang tidak adil dan bijaksana. Padahal kan dia masih punya anak, punya istri yang harus hidup dari situ. Merupakan tulang punggung keluarga. Ya, tulang punggung keluarga. Nah, ini juga perlu pertimbangan-pertimbangan. Ini salah satu kasus saja. Ini memang pernah terjadi juga. Jadi karena kasus tertentu itu beliau yang si Pak Bon ini dikeluarkan dari sekolah. Gitu. Tanpa, padahal kan secara norma ini kan kurang bijaksana menurut saya. Jadi harus pertimbangan. Ya, harus dipertimbangkan karena beliau adalah tulang punggung keluarga dan masih banyak yang harus istilahnya dipenuhi, sandang pangan papan dari anak dan istrinya. Jadi kalau kita pecat kan suatu hal yang tidak bijaksana. Hanya contoh kasus saja Pak Rifin. Iya Pak. Saya lanjutkan Pak untuk pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, kasus-kasus dilema etika biasanya yang tantangan kita ini adalah kasus ini dialami oleh keluarga besar kita sendiri. Artinya keluarga besar dari, misalkan dari di SMA 4 ya keluarga besar SMA 4 ya. Ini tantangannya berat bagi kita, kan kita harus sekali lagi harus tidak boleh memihak salah satu pihak. Kita harus betul-betul adil dan bijaksana tadi. Karena kalau kita salah di dalam memutuskan, maka nanti salah satu bisa terima dan salah satunya tidak bisa menerima. Itu tantangan berat bagi kami. Ini pernah terjadi di SMA ini juga. Terkait dengan Nyon Sewu ini tidak usah ditulis ya. Jadi ini seperti kasus kantin itu. Kasus kantin karena tempatnya itu bersatu bersama, satunya laris artinya banyak pembelinya, anak-anak suka beli di situ, yang satunya itu tidak ada yang beli sampai siang pun jajanannya masih utuh.
Dan ini mengadunya di kepala sekolah. Kami digeruduk oleh pedagang-pedagang yang komplain terhadap salah satu lapak. Ya itu kasusnya karena itu lapaknya milik koperasi sekolah. Sama-sama milik warga Ya, sekolah. sama-sama keluarga besar. Satunya sekolah. laku, satunya tidak. Tidak. Gitu, Ya, Pak. itu bagaimana kita memutuskan. Jadi, nah, kemarin terpaksa kita kita kumpulkan semua pedagangnya dan kita beri pengertian bahwa untuk jualan ini kan memang tidak bisa, oh ini kok bisa laku keras, ini tidak, ini mestinya kan harus introspeksi juga. Iya. Apa barang dagangan yang dijual, apakah anak-anak terutama siswa ini menyukai jajanan itu, apakah jajanan yang dijual itu monoton atau tidak. Kalau itu saja kan anak-anak juga bosan, tidak ada variasi dan seterusnya. Dan kita kembalikan juga bahwa rezeki itu semuanya yang atur adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, tergantung kita berusaha, berupaya sampai seperti itu. Tapi akhirnya bisa menerima semua kemarin. Jadi harus berinovasi. Tapi juga untuk yang laris pun juga kita memberi batas toleran. Artinya berapa jumlah barang dagangannya yang sejenis dengan itu, yang mungkin sangat disukai anak-anak, atau mungkin dibagi gitu. Dibagi yang tidak laku itu juga diberi barang yang sejenis itu. Jadi anak-anak bisa membelinya bisa di dua tempat. Ya, bisa dua tempat. Ya, itu saling berbagi. Ya, saling berbagi biar saling sama-sama ada yang membeli. Jangan sampai salah satu rugi karena tidak ada yang beli. Itu yang menurut kami adil dan bijaksana seperti itu. Iya, Pak. Saya lanjutkan, Pak, untuk pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk penyelesaian masalah, tentu saja sekali lagi kan diidentifikasi apakah ini kasusnya ringan, sedang maupun berat. Apabila itu ringan, tentu saja ya kita bisa segera kita selesaikan. Hari itu juga kita selesaikan. Kalau sedang mungkin juga masih membutuhkan pertimbangan, jadi perlu waktu. Tapi kalau berat ini tentu saja juga membutuhkan waktu yang tidak bisa segera kita selesaikan. Jadi mungkin hari ini kita mengumpulkan data-datanya dulu, kasusnya seperti apa, kita analisis dulu. Kemudian besok kita sampaikan ke Dewan Guru, atau mungkin khusus dulu di pengelola sekolah dulu, Wakasek dulu kita mintai pertimbangan. Nanti kalau memang tidak cukup, kita butuh pertimbangan dari komite, baru kita mengundang komite. Tentu saja ini tidak bisa diselesaikan atau dilaksanakan dalam waktu singkat itu, Pak. Iya, singkat. Mesti tentu saja berjadwal. Apalagi kalau gitu sampai melibatkan instansi yang dari luar. Tentu saja harus ada berjenjang atau berjadwal kalau itu ya gitu, terkait dengan kasus-kasus yang mungkin berat, Pak. Berat, ya. Jadi dari jawaban Pak Sri tadi, kalau itu kasus ringan mungkin bisa segera diselesaikan saat itu juga, Pak. Ya. Tapi kalau misalnya itu kasus berat, memang membutuhkan waktu untuk menjadwalkan. Ya, betul. Karena butuh untuk dianalisis dan butuh pertimbangan-pertimbangan dari beberapa pihak. Iya, seperti itu. Okay. Saya lanjutkan, Pak, untuk pertanyaan berikutnya. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang mempermudah, membantu terkait dengan memutuskan kasus-kasus dilema etika, biasanya kasus-kasus ini terjadi berulang-ulang. Dan kasus walaupun tidak dilakukan oleh seseorang, tapi modus dan mungkin permasalahannya itu sama, itu bisa kita putuskan berulang-ulang. Jadi misalkan kalau kasusnya seperti ini, jadi penyelesaiannya seperti ini. Sama seperti karena kita sudah berulang-ulang memutuskan itu, jadi kita cepat saja, Pak Arifin, tidak usah ini, begini caranya begini. Itu misalkan anak tidak pernah masuk, terus tidak masuk karena datanya sudah lengkap, kemudian
orang tua sudah kita hubungi, kita panggil berulang-ulang dan anak ini tetap tidak masuk, maka keputusannya ya dibawakan surat pernyataan ke orang tua untuk bisa mungkin menindaklanjuti kasus seperti ini. Orang tua kita serahkan ke orang tua. Biasanya orang tua mungkin akan memindahkan anaknya di sekolah lain dan seterusnya. Itu biasanya lebih cepat karena sering kali terjadi gitu. Jadi kalau kasus itu sering kali terjadi, maka kita lebih cepat untuk memutuskannya gitu. Jadi terkait dengan misalnya kasus yang itu terjadi berulang kali, akhirnya lebih mudah untuk pengambilan keputusan karena sering terjadi. Iya. Dan kita sudah punya pengalaman gitu loh, Pak. Iya. Sudah berulang kali kan kita punya pengalaman untuk memutuskan, maka tidak terlalu bertele-tele. Kalau cara seperti ini ya caranya begini. Jadi ada rumus ya, seperti rumusnya sudah ada. Karena berulang kalinya kasus itu terjadi kan gitu. Iya. Saya lanjutkan Pak untuk pertanyaan yang terakhir Pak Sri. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika, Pak? Ya, untuk pengambilan keputusan dilema etika yang pelajaran itu apabila sekali lagi untuk keputusan itu sudah berulang dan kadang-kadang sudah diputuskan oleh pengambil kebijakan yang lain. Artinya kasus itu sebenarnya sudah berlangsung lama. Tapi kasus itu belum bisa diselesaikan sampai pada saat saya menjabat di situ. Nah itu maka kita bisa mengambil penyelesaiannya dengan jalan ya kita memiliki hukum yang menurut kami hukum itu adalah hukum yang diyakini oleh agama yang saya yakini. Maka rumusnya adalah saya pakai istilahnya kartu as gitu. Jadi kartu as saya itu ya kita berpegang kepada kalau agama Islam ya Al-Quran dan hadis ya sesuai dengan petunjuk itu, maka kita selesaikan, Pak. Oh ya. Ini. Jadi dari pembelajaran yang Pak Sri dapatkan terkait dengan pengambilan keputusan itu yang lebih membantu memang nanti ketika di akhir ini diserahkan atau berpegang pada agama. Ya, seperti itu Pak. Jadi penyelesaian saya seperti itu, Pak. Itu menurut saya pengalaman yang betul yang sudah kami lakukan dan betul terbukti. Jadi pembelajaran berharga, Pak ya. Iya, pembelajarannya itu ya dapatkan. Kuncinya yaitu kalau siapa sih yang membolak-balikkan hati? Hanya Allah. Ya kita ya berdoanya mintanya kepada Allah. Itu penghargaan pengalaman yang berharga bagi saya dan memang sudah rumusnya terbukti gitu. Iya. Tapi rumus saya ya itu kalau sudah terakhir maka saya pakai kartu as ya. Kartu as saya bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Terus yang kedua Pak Arifin, pengalaman yang harus di dalam pengambilan kebijakan seperti ini adalah memang masalah-masalah di sekolah itu tidak sedikit banyak sekali dan kadang-kadang itu akan menimbulkan kita ini emosi. Sering kali itu dan kita dihadapkan pada kadang-kadang kita disuruh untuk emosi kadang-kadang. Iya. Kan begitu ya. Iya, betul Pak. Disuruh untuk emosi oleh situasi dan kondisi kadang-kadang oleh pembantu-pembantu kita itu suruh. Iya. Saya tidak akan jangan sampai kita emosi juga gitu. Dalam mengambilan keputusan apalagi menghadapi permasalahan itu jangan kita emosi walaupun kita sebenarnya emosi. Makanya di dalam situasi yang tegang itu saya sering menurunkan tensi teman-teman. Tujuannya apa? Kalau kita ingin menyelesaikan jangan kita juga emosi. Kalau kita emosi tidak akan selesai masalah itu, malah tambah. Dan yang kedua kita akan terpengaruh psikologis kita. Bisa-bisa kita ya mungkin nyonsewu stroke atau mungkin kena jantung atau kita sendiri yang sakit itu. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita amankan diri kita sendiri dulu. Jangan sampai kita emosi, jangan sampai kita tegang. Kalau bisa dibuat tenang, semuanya dibuat tenang. Karena dengan tenang itu kita berpikir bisa jernih. Tapi kalau emosi ditambah emosi maka jadinya akan malah lebih parah.
Gitu. Dan masalah tidak selesai, Pak. Dan masalah tidak selesai. Dan ya masalah tidak selesai, kita terpengaruh. Loro jantung kan lah, stroke lah, macam-macam. Iya. Betul enggak? Ini di lapangan, Pak. Iya, betul, Pak. Tidak ada itu kuliah di sana, itu tidak ada. Iya. Itu pengalaman-pengalaman yang sudah Jadi terjadi. dari pertanyaan terakhir tadi, pembelajaran yang didapatkan Pak Sri, yang pertama, kalau memang itu masalah sudah istilahnya sudah mentok, tidak ada solusi lain, mungkin solusi yang terakhir adalah harus berpegang pada agama, itu, Pak. Ya, istilahnya kita ya berdoa saja, kita Doa, doakan. iya. Kemudian selanjutnya dari pengambil keputusan sendiri harus bisa mengendalikan emosi. Ya. Dan nanti tadi itu kurang satu itu, bahwa pengambilan keputusan harus adil dan bijaksana. Adil dan bijaksana. Rangkuman dari atas tadi ya. Iya. Seperti itu Pak Arifin. Iya. Ya Pak Sri, mungkin itu beberapa pertanyaan yang saya tanyakan terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual yang saya laksanakan, Pak. Iya. Terima kasih atas waktu yang Pak Sri sediakan. Semoga Pak Sri sehat selalu dan tetap amanah menjalankan tugas di SMA Negeri 4 Madiun. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Arifin dalam menempuh pelatihan CGP ini bisa berjalan lancar, sukses. Amin. Dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi bekal Pak Arifin, insya Allah menjadi pemimpin masa depan yang diharapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sri. Selamat pagi Ibu Rita. Iya, selamat pagi Pak. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Mohon maaf Ibu, ini saya mengganggu waktunya. Saya Arifin Rudiarto dari SMA 4 Madiun. Saya CGP angkatan 11. Di sini saya ada tugas untuk demonstrasi kontekstual, Bu. Jadi mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan kebijakan yang dilaksanakan di sekolah. Jadi nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Monggo. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Kalau permasalahan itu di dalam situasi yang dihadapi itu adalah untuk memilih benar atau salah, itu menurut saya itu adalah merupakan rujukan moral. Tetapi apabila di dalam keputusan itu dihadapkan pada situasi dalam pilihan yang sama-sama benar, itu merupakan dilema etika, gitu Pak. Iya. Jadi Ibu mengidentifikasi ketika permasalahan tersebut antara benar dan salah, maka termasuk rujukan moral ya. Kalau misalnya masalah tersebut benar-benar sama-sama benar, berarti termasuk dilema etika. Dilema etika, betul. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama saya akan misalnya mengumpulkan informasi dulu tentang permasalahan yang ada itu, informasinya itu akan tentang kepentingan bagaimana itu saya akan kumpulkan. Dan terutama juga tidak terlepas juga akan istilahnya mengajak pihak-pihak terkait yang berkepentingan di dalam suatu permasalahan, mungkin seperti wakil kepala sekolah atau mungkin dewan guru atau mungkin juga pihak-pihak yang lainnya. Di sini kami akan mengajak untuk berdiskusi, istilahnya seperti itu, dan mendengarkan pendapat secara terbuka dari pihak-pihak terkait tersebut. Yang terutama juga memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari kepentingan dan mempertimbangkan dampaknya dalam jangka panjang. Baik, yang Ibu lakukan dari hasil ini tadi, yang pertama tadi mengumpulkan info ya Bu? Mengumpulkan info, kemudian melibatkan pihak-pihak terkait, misalnya stakeholder sekolah, seperti itu. Kemudian melaksanakan musyawarah atau diskusi. Dan yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Kemudian saya lanjutkan Bu untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Mungkin dalam pengambilan keputusan terkait dengan
dilema etika atau Oke. kerujukan moral, Bu? Baik, biasanya saya akan mencoba dulu mengidentifikasi permasalahan tersebut. Mungkin Iya. kira-kira ada alasan apa yang ada di belakangnya, atau mungkin juga kapan kejadiannya, atau mungkin siapa saja yang ada di dalam kejadian tersebut. Kemudian yang berikutnya saya akan mencoba mengenali atau melihat apakah ada aspek istilahnya pelanggaran hukum, atau istilahnya apa ya, nilai-nilai yang bertentangan dengan situasi yang Iya. ada pada saat itu. Kemudian juga menentukan pihak-pihak yang terkait, mungkin stakeholder itu Iya. yang siapa, mungkin seperti wakil kepala sekolah atau guru-guru yang lainnya yang terlibat, untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan buat suatu keputusan di sana tentang hasil yang sudah kita bicarakan bersama seperti itu, yang tentu saja mendasarkan dengan nilai kemanusiaan, kepedulian, dan juga keadilan yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir adalah merefleksikan keputusan yang sudah saya ambil seperti itu. Iya. Iya. Jadi ada identifikasi, kemudian pelibatan-pelibatan, kemudian mempertimbangkan nilai-nilai tadi, dan Iya. yang terakhir ada refleksi seperti Iya. itu ya, Bu. Betul, nggih. Iya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nggih. Yang pertama itu yang jelas saya harus berpikir berbasis hasil akhir, ya. Kemudian di situ mengutamakan juga rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang yang merupakan hal apa juga yang efektif, ya, jangka panjangnya itu seperti apa, istilahnya efeknya ke belakangnya. Kemudian tidak terlepas lagi, tetap saya akan melibatkan stakeholder atau teman-teman, mungkin wakil kepala sekolah, dewan guru, atau mungkin yang lainnya, bisa orang tua juga di dalamnya, untuk kami ajak berdiskusi sebagai istilahnya untuk menyelesaikan kasus yang kita hadapi bersama seperti itu. Kami lanjutkan, Bu, untuk pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, kalau dibilang tantangan, ini yang berat sebenarnya. Karena di dalam suatu keputusan itu, yaitu kadang kita harus ada memunculkan ini rasa keadilan, dan mungkin juga rasa kasihan, seperti itu, gitu, atas saja perlakuan yang sama pada semua orang. Kemudian juga mungkin timbulnya suatu permasalahan, perbedaan pendapat, karena setiap kita semuanya kan paling tidak punya pendapat yang berbeda-beda. Itu merupakan tantangan buat kita untuk bagaimana bisa menjadikan suatu keputusan seperti itu. Kemudian juga samping itu biasanya juga ada gini ya, perbedaan latar belakang. Jadi latar belakang pemikiran dan pemahaman juga seperti itu, sehingga muncul ketidakpuasan itu juga sering terjadi juga. Itu yang menjadi tantangan juga, seperti itu. Yang jadi perbedaan seperti latar belakang yang akhirnya mempengaruhi keputusan yang diambil. Oh iya. Jadi yang menjadi tantangan tadi untuk bisa memunculkan rasa keadilan. Dan rasa apa tadi? Kemudian juga adanya perbedaan pendapat itu ya, Bu? Iya. Oke, kami lanjutkan, Bu, untuk pertanyaan berikutnya. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, kalau untuk menyelesaikan satu permasalahan, kita lihat dari permasalahan itu sendiri dulu. Apakah memang permasalahan itu memerlukan segera diselesaikan? Kalau memang itu memerlukan atau istilahnya harus segera diselesaikan, ya kami akan segera menyelesaikan, mengambil keputusan secepatnya terhadap permasalahan tersebut. Namun jika permasalahan itu memang harus melalui proses
Nah, berarti kami harus membuat suatu alokasi waktu tersendiri untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada seperti itu. Berarti Ibu mengidentifikasi dari masalah yang muncul itu ya? Iya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan Bu untuk pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam suatu membuat satu keputusan itu berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang ada. Iya, yang saya pahami seperti itu. Namun juga tidak salah juga dengan melibatkan tadi itu stakeholder itu. Baik mungkin juga dengan siswa, orang tua, seperti itu, atau mungkin lembaga yang lainnya. Lembaga yang lain. Iya. Jadi yang mempermudah selama ini Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika adalah berpedoman pada nilai-nilai kebajikan yang ada, kemudian pelibatan stakeholder dan pihak-pihak yang terkait seperti itu. Iya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terkait dilema etika? Baik, biasanya ini keputusannya itu dilema etika itu bukan dengan yang bisa saya ambil nilainya itu adalah nilai-nilai kebajikan dalam diri, kemudian juga prinsip dalam pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan juga langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang menjadi dasar itu dalam mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab. Itu yang dapat saya ambil nilainya. Jadi yang dapat Ibu ambil sebagai pembelajaran adalah nilai-nilai kebajikan, kemudian prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika, kemudian paradigma dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan seperti itu. Terima kasih Bu Rita atas waktunya, atas kesediaannya menerima saya untuk melakukan wawancara. Semoga Bu Rita sehat selalu. Amin. Dan selalu amanah menjalankan tugas sebagai seorang guru. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu.